Ini kitab Hayatus Sahabat tentang sejarah sahabat. Hasan Husain itu zuriyah Nabi lewat jalur Ali. Jadi Hasan Husain itu putrane Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya milih naskah ini? Mergi ini pas 10 Muharram. Jadi di hari ini Sayyid Husain dibantai kalian pasukannya sinten Yazid. Makanya kalau di Syiah 10 Muharram itu ada upacara penyakitan diri karena mengenang luka derita yang diderita sinten Sayyid Husain. Dan ini yang perlu kalau terangkan zaman Nabi Sugeng. Nabi sebagai tokoh muslim, tokoh mukmin. Ini rumah tenan ya. Ciri utama tokoh mukmin itu iman ambek keputusannya pangeran. Termasuk Nabi untuk informasi saking langit bahwa nanti Sayyid Husain akan mati nopo dibunuh. Tapi Nabi sebagai mukmin sejati tidak ngeluh karena terbunuhnya Husain toh akan melahirkan tonggak kebenaran yang sejati. Kayak mati ini para pejuang, mati ini jenderal-jenderal pejuang sing lahirno kemerdekaan. Mati ini Sayyid Husain jadi simbol siapa saja boleh berani mati demi kebenaran. Paham ya? Nabi tapi juga sering muji Sayyid Hasan, termasuk Syabdul Qadir Jilani, Sayyid Muhammad Alawi itu Al-Hasan. Sayyid Hasan melihat kompromi itu lebih baik ketimbang prahara, ketimbang tragedi. Hingga era Sayyid Hasan disebut Amul Ijtima, di mana Sayyid Hasan memutuskan pemerintahan diserahkan Muawiyah semua, yang penting umat Islam aman, tidak terjadi konflik, terjadi stabilitas. Sayyid Husain menentang kebijakan kakaknya. Dia yang hak harus hak, meskipun harus mati taruhannya. Sehingga dua cucu Nabi menjadi simbol kompromi demi kebaikan umat, yang jadi simbol berani mati demi kebenaran. Kamane nak urip ya demi kebenaran, nak mati ya demi apa? Kados kula ngaten iki. Umpama aku wani urip, mergo kula yakin iso mulang Quran. Umpama aku mati, mergo aku yakin ketemu pangeran luwih apik dibanding ketemu Mustofa, paham? Jadi urip ya perkara demi pangeran, mati ya demi apa? Pangeran. Disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dan itu sudah pas karena yang Sayyid Hasan melambangkan wa hayati demi wa mahyaya demi kebenaran. Sayyid Husain wa mamati demi apa? Kebenaran. Walhasil era Sayyid Hasan pemerintahnya tunggal, yaitu di Muawiyah, karena haknya Hasan sebagai khalifah. Hasan kan bin Ali, harusnya kan jadi khalifah menggantikan sinten Ali, tapi haknya itu dikasihkan sinten Muawiyah. Haknya Husain diambil oleh Husain. Anaknya Muawiyah ya tidak terima, akhirnya Husain dibantai. Nah ini lewat ngaji ini sampai ngerti kenapa Sayyid Husain milih itu, ya, milih metode itu, milih pilihan itu. Kenapa Sayyid Hasan milih amul napa isti? Dan ini mengkaji kalau terangkan yang jelas dengan referensi sanad mutasil sampai Sayyid Husain. Kalau piyambak perasaan gua nganti saat ini gini. Sebab itu Nabi ngajari tentang hidup dan mati. Allahumma ahyini ma kanatil hayat khairan li wa tawafani ma kanatil wafat khairan li. Ya Allah, saya hidupkan kalau hidup itu lebih baik bagi saya. Dan saya matikan kalau mati itu lebih baik bagi saya. Orang oleh wong nentokno nganggo ikhtiare dhewe ora oleh. Ya Kanjeng Nabi pinter, nak darani urip ku gampang. Dadi Kanjeng Nabi nak ndonga ngoten. Ya Allah, hidupkan saya selagi hidup masih baik bagi saya dan matikan selagi mati lebih baik bagi saya. Kenapa Nabi cara berdoa begitu? Ya kadang dalam banyak hal memang hidup itu lebih baik. Kadang dalam banyak hal ya mati itu lebih. Makanya sebagian donga luwe diplomatis, luwe napa bisa diterima secara optimistik tapi tidak mengurangi tawakal. Ini pun Nabi nanti mari donga malih. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Eling-eling. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidup saya itu sebagai bekal menambah kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja akhir dari segala kejelekan. Mulane kula bolak-balik matur, nek ana mayit dilepas mesti apik. Mbok bajingane penjahat mesti. Kok penjahat apik nang mati, berarti rohatan di mingkuli syahri. Berarti itu terakhir kejahatan. Mulane kira tak protes.
Sauri-uri zina maling kok saiki dilem apik, tetep apik matine, menang bar kejahatannya, paham? Iku Nabi tidak ngajarkan memang gitu. Hidup dianggap potensi ziyadatan fi kulli khairin nambah apik, mati dianggap rohatan min kulli akhir dari segala kecil. Akhirnya apa yang terjadi? Wong ambek Allah kesunudan tok. Jadi kok Mustafa paling urip ya. Gusti kula isih urip berarti iso ngamal apik. Engko nek ape mati tok. Gusti, mati kula kiai kadang salah. Lah mati kula anggap mawon ngakhiri kesalahan niku, paham? Paham. Jadi ora usah ngeluh, nek mati ora usah napa? Kan ya nek mati ya Allah, kula urip kangge sae sak niki mati. Anggap mawon potensi kejahatan kula berakhir di sini wal mauta rohatan li min kulli syarrin, dan kematian adalah akhir dari segala keburukan. Ya sudah. Misalnya kita jadi bapak, anak urip sukses rumah tangga. Lah anak mati, anak nol luwih apik kanggo anak. Itu udah kurang. Mengenai itu kan orang itu harus ono rasionalis tapi tetap tauhid. Ya Said Hasan Husain itu melambangkan itu semua. Hasan milih kompromi demi kestabilan umat Islam. Husain milih mati demi tegaknya apa? Kebenaran. Ini ingin mengkepulauan terakhir pidato Said Husain ketika beliau memutuskan revolusi melawan Yazid. Ya, jadi ini kepulauan teks pidato Said Husain ketika beliau revolusi mutusno melawan sinten Yazid. Padahal itu taruhannya nyawa, taruhannya apa? Nyawa. Taruhannya nyawa. Mungkin kepulauan teks pidato Said Hasan. Kenapa dia kompromi dengan kebatilan? Yazid Muawiyah itu kan memerintah secara batil karena ilegal lewat revolusi mudita Sayyidina Ali. Tapi masih ilegal lah, nak dilawan tetap jadi berdarah. Nah, lewat perhitungan ini saya Hasan milih kompromi, paham ya? Sebab itu sampean lewat ngaji ini akan tahu kan apa yang milih kompromi ini, monggo. Ya lanjutkan berarti Pak. Nak milih revolusi ya monggo, tapi semua harus konsekuensi tanggung jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa tanggung jawab ini konstitusi ini MK itu urusan hukum dunia. Tanggung jawab dengan kersane Allah Subhanahu wa taala. Ini kula waca kenapa Said Husain milih melawan yang berakibat beliau dibantai secara menggenaskan. Nah, Said Hasan milih kompromi karena takut berdarah-darah bagi umat Islam. Karena kalau Hasan itu ngelawan artinya kubu Hasan yang ribuan di belakang Hasan, kubu Muawiyah yang ribuan di belakang Muawiyah. Jadi kalau era Hasan itu menangi Muawiyah, Pak. Kuat ya, menangi sinten? Muawiyah. Era Husain pun era sinten ya? Yazid. Jadi gampangannya setelah Rasulullah itu mimpin Abu Bakar, mimpin sedelok ya berakhir tragis. Umar mimpin sukses, mati ini ya tragis dibunuh. Utsman fokus menghormat Quran, akhirnya gak ngurusi pemerintahan, mati ini dibunuh. Ali mati ini dibunuh. Akhirnya Saudi Ali dipegang oleh Muawiyah, orang yang nggak jelas dapat mandat dari siapa tapi jadi pemimpin. Sebab itu kepemimpinannya Muawiyah banyak yang tidak ngakui karena mereka milih pemimpin Hasan karena putranya sinten Sayyidina sinten Ali. Hasan ngerti gelagat Muawiyah tidak mau kalah, nantang perang, cukup pepen, apa pepen. Cara Gus Dur ora dadi presiden ra paten. Penting ora ono pasukan berani mati, ora berani hidup iku penting ora hidup, paham. Terus ketika Muawiyah ganti teng Yazid, Yazid itu anak sinten? Muawiyah. Husain melawan, nggih sinten apa Husain? Ben sampean ngerti bahwa cara melawan mereka itu demi kebenaran, bukan kayak kita demi kekuasaan. Lewat pidato ini nanti sampean ngerti betapa Hasan milih damai ya demi Allah. Husain milih mati juga demi Allah. Orang mati nekat, paham ya? Sing damai ya ora krana golek gelimangin apa harta. Niki pentingnya ilmu. Jadi lewat sanad mutasil problem-problem sing dihadapi para sinten sahabat. Kula waca ini pidato ini Said Hasan, Said Husain riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil terus Said Hasan Husain ini sing milih mati. Ayuhan nas ini sing mulai ini sing wonten harokat. Ayuhan nas inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a sultanan jairan mustakhillan li haramillah naqisan li ahdillah mukhalifan li sunnati Rasulillah ya'malu fi ibadillah bil wal udwan falam yughayyir alaihi bi fi'lin wala qaulin kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahu madkhala
Mante sapane wong ro'ay ngerti sapa man sultanan ing raja jairon ingkang dolim. Wong sing ngerti penguasa dolim. Mustahilan ingkang ngalalo li haramillah maring barang sing diharamno Allah. Misale ngalalo pornografi, utawa ngalalo barang sing ora haram. Nakitan tertentang li ahdillah maring perjanjiane Allah. Ini segala potensi diri kanggo ibadah malah tinggu hal-hal sing maksiat. Mukhalifan ternyulayani li sunnati Rasulillah maring sunnah Kanjeng Nabi. Wes ngono ya amaru nglakoni sapa sultan fi ibadillah bismi lan dosa wa lan lan ngoyo. Hubungane kowe wong men keliru wae. Keliru artine ngene. Sing kroni disugya-sugya. Misale kados wong kadung keliru, mbek wong sugih wedi, perkarane wedi sugih. Ambek wong larat otoriter, dianggap budak. Wong nak kadung keliru kan. Ambek wong ayu nafsu, akhire ya zina. Ambek wong elek ngenyek, akhire pelece. Wong nak ditetir bener. Ora wong ayu sahabat itu dosa, ora wong elek ngenyek. Elek kriting pesek ireng. Wong nak keliru kancanan tiyang nggih ngoten. Roh bupati wedi krana sugih, ya zalim wong kok wedi bupati ya. Roh wong larat tukang sampah nyek, wong kok dimo dadi tukang. Lha itu jenenge keliru terus Mas. Lha ana sultan sing ngene iku jenenge keliru terus. Roh wong elek nyek, roh wong sugih wedi itu keliru terus. Jenenge ya malu fi ibadillah bil ismil ibad. Falam yughayir mongko ora nglakoni perubahan sapa man alaihi ing atase ikilah isem utawa ing atase sultan difi'len kelawan satu aksi perilaku wala kaulan lan ora pengucapan. Karena mongko ana ala wa haqqan. Apa mesti nglakoni ayat khilahu matqalahu, mesti dilebokno neraka. Sebab itu Said Husain berpendirian kalau ada sultan yang zalim kita harus nglawan. Cek nglawane liwat fi'lu, cek kaulu, cek engko senajan to berakhir kematian. Mergo nak orang nglakoni perubahan sampeyan mesti mlebu neraka. Nah, jadi yang penting menunjukkan bahwa kita melakukan perubahan. Ini kuman ro'amin kemungkaran fal yuhirun apa? Biadihi fa'ilam yastati fabilisanihi fa'ilam yastati fabikol. Harus tetap melakukan perubahan. Jangan sampai kita mendiamkan kemungkaran. Meskipun hanya lewat qaul, tentu dalam konstitusi modern kayak kita berbangsa sekarang, minimal lewat qaul. Minimal lewat apa? Liwat kaul itu penting, senajan to kowe ora usah revolusi liwat fi'lu, liwat perilaku akhlak. Misalnya ngeten, misalnya kita akan selalu mengatakan nak payudara wanita itu aurat. Kita akan selalu mengatakan nak paha perempuan itu apa? Aurat. Terus kita meyakini bahwa secara hukum demikian. Terus kita akan ngomong gitu terus. Meskipun kita tidak bisa bikin undang-undang tentang bahwa pornografi dilarang oleh negara. Kita tidak bisa bikin undang-undang kalau pornografi harus dilarang oleh negara. Tidak harus begitu, tapi kita ngomong terus kalau itu haram, kalau itu haram. Pentingnya apa? Jangan sampai hukum Islam itu kemudian diyakini mentoleransi hal-hal yang kayak begitu. Haram loh ya, memperlihatkan payudara bahwa itu haram. Tapi bahwa Islam itu kafah, Islam itu sempurna, komplit, ya kita harus begitu. Misalnya saya sering ditanya, Gus piye hukume wong wedok kota-kota yo, katokan cekak nggawa rukah marang masjid. Mbok hukume wong fasik wong ape marang masjid jamaah. Mbok hukume wong saleh wong oleh maca blok. Tak jawab ngene aku takon. Lah iya pentingnya Islam sempurna yaiku pangeran sing iso ngitung dhewe kok bingung. Soal urusan aurat dia salah karena tidak Islam. Soal berjalan ke masjid dia benar karena menuju apa? Masjid. Kowe ra iso mukul rata karena dia maksiat terus hukum iku wong fasik. Karena dia ke masjid kok hukum wong saleh. Wong dia dene melanggar napa Mulane dari Ibnu Abbas, nggih Ibnu Abbas itu wong paling alim tafsir, ini sahabat Kanjeng Nabi. Pada akhirnya ayat yang kita pakai ila yaumil qiyamah, umpama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Pada akhirnya kita ini hanya punya ayat itu. Maksudnya itu ya ana hitungane dhewe-dhewe. Napa ana hitungane? Dhewe. Nah sekarang fenomenanya di zaman akhir kan malaikat zaman akhir mau manusia itu bingung, untung malaikat ora perlu bingung, ora manusia. Artis-artis yang terlalu umroh itu baru kayak pornografi, baru kayak nari pornografi, duit akeh kelar umroh. Lah buktinya apa? Hadrol atau samroi kiai-kiai itu orang-orang kelar umroh. Mereka pas nari nganggo bacaan Islam, paling banter untuk mangan. Sing brother bentuk duit seperti itu. Ana grup samro itu umroh. Mergo ora porno. Ora ana apa porno. Sing pornografi cepet duwe akeh cepet.
Lah misalnya malaikat kon nulis, mau malaikat iso mikir. Piye oleh nulis? Umroh ya apik, duwike kok pornografi. Berarti umroh barokah pornografi. Untung malaikat rapalan mikir. Nah, akhirnya ditulis sama Amal Abdullah Garatin khairoi. Mulane goblok-gobloke wong Islam nek melarat kepen umroh yo goblok-gobloke wong Islam. Wis melarat kepen haji yo goblok-gobloke wong Islam. Harusnya kalau kita sudah pakaian aurat sesuai muslim. Misalnya sebagai muslimah dia tutupi aurat. Kudu syukur ke pangeran karena sekarang juga detik ini juga dia nglakoni perintah Allah yaiku nutupi. Dia lau tanggal umur, nanti terdiri iso haji, iso umroh. Mereka nutupi aurat yang bagian organ, bagian penting dari syariat itu. Kudunya dia bangga syukur lau tanggal umur. Iku artis mau fasek-fasek paringi umroh, aku wong soleh rasi paringi. Woblok tanggal umur apa? Dia harus syukur. Lah kok kepengen barang lopo dengan statusnya dia sekarang yang miskin dari awal cara Islam rata wajib. Wong barang ra wajib kanggo dekne kok dikepingi. Paham deh? Dengan status duit yang kotak mau 5.000 berat setengah kilo, gue surat wajib ini. Orang perlu kepengen, paham no? Ibadah ini cukup sabar, sampai nutupi aurat itu terus no. Orang malah kepengen nutupi aurat, akhirnya saya aksi porno. Akhirnya tongkat jenenge Islam jadi jeneng ra Islam. Kadang artis-artis jeneng aslinya Islam kafir, paham ya? Tapi kalau jeneng Islam perilaku Islam ra juga terus akhirnya jenenge jelas tapi lakune napa? Jelas. Dan tetep ketok Islam kadang umroh. Ya ngono kuwi ora mikir iku hukume piye. Piye lah kowe ora pangeran ada mikir hukume. Ben ngono. Ben pangeran lho sing ngukumi kira sama melok. Wong kanca kula nak cerita, kanca kula kan kata sing kerja teng Mekah. Artis-artis nak umroh jeneng wis. Oke kok ora. Mari donga pulang. Tapi bayar biro, wah kayak nak nangisnya suwi bayar pula tambah, cangkem boleh. Jadi ini tukang mandu artis-artis, kenal dia nambah artis nasional. Kita omongi kan jagoan, gue kurang ajar temen-temen. Lalu kayak mau wani marai dongo carane tawaf piye saing ngono ya. Kayak wani marai carane nutupi aurat agak wani. Mboten wani lha iku ora termasuk marwa amin kemungkaran apa? Balik. Cara aku kiai ini tak omongi ora usah donga tuwa ora wajib, sing wajib ning Islam nutupi aurat. Kudu ngamtul aku iru ora apa-apa. Paham? Ya tapi ya terapayu, Pak. Nah, keyakinan Said Husain kebenaran harus diomongkan terus. Siapa melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah, entah itu fi'lu entah qaul, mesti mlebu neraka. Itu keyakinannya saya itu. Jika dia bertekad melawan pemerintahan sinten ya. Sampai akhir gitu. Ini ngaji tentang Said sinten. Belum penting loh, maksiat kita omongkan terus penting. Minimal nganggo omongan. Kulo nu penentang keras nek ana kiai sopan. Meskipun mungkin suatu saat aku ya sopan, tapi aku tetap penentang keras nek ana kiai kesopanan teman-teman. Sama tak ceritanya. Barokah zina iku jorok. Iku barokah omongan elek, cangkem elek. Iku wong nak anak zina darane anak jadah. Cara Jawa nak zina darani lonte. Umpama bahasa iki dikamuflase kaya zaman dhisik. Dari wong tukang zina dianggap wanita harapan. Paham ya? Nanti tidak ada penjorokan barang jorok rajarani napa? Nanti ke depan mungkin era cucu kita hukum itu berubah karena diperhalus sekarang lama-lama wong wis ra roh hakikate hukum. Bodoh ini dari darani seni berpolitik. Paham ya? Ngakali dari seni diploma. Paham ya? Senyum mergo tugasnya jadi PRJ dari bagian dari marketing. Tak jadi kan kudu jelas. Nah kamu flase nak rekayasa apa? Sekarang agama rusak itu karena mudahana. Ya coba, hampir umat itu meyakini kenapa wanita boleh tampil di panggung. Gara-gara, oh nyatanya Pak Yai itu ya kersa rawuh. Lagi ini rawuh yang jurang. Bagian mau itu kata anak lah, cara durungnya samroh juga. Meriang dia ini. Dia ini tentang, orang bisa ngoni. Orang tentang, dia keyakinannya tetap khas.
Akhirnya ya ini meriang gak jelas posisi ini gak jelas. Yo cara kaya kusen jenis kiai ini bengkolang tenan, cara madzhab jeneng. Niki sing partai kusen lho teh. Engko nek Hasan beda meneh. Nah, rai-rai Indonesia milih Hasan, kok aman. Rai-rai Indonesia milih madzhab jeneng. Tapi sampai zaman lewat kaji ini ingat bahwa dua cucu beliau itu menjadi dua simbol kebenaran yang sama-sama dibutuhkan umat. Ini sama-sama dibutuhkan apa? Lalu pulau nunggu tentang pengiran, muka udah dikira mulia teman-teman. Artinya yo muka-muka, mulia sama tadi pun keluar ya. Pulau nunggu bayang udah dikira itu alim tahqiq tapi mulianya sedengan. Yo, ono sing seneng, ono sing ora terus. Pokoknya sing biasa-biasa. Saya ingin menunjukkan ke umat bahwa dari awal saya sebagai ulama hanya bahagia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena pengaruh, bukan karena materi. Kalau nggak diutang di masalah, seneng loh. Dan kayak umumnya wong, ojo sampai aku jadi ulama sing sempurna. Misalnya duit mesti duit, mobil mesti duit, nanti kaget. Nanti umat mengira bahwa saya sekarang kita seneng enjoy itu karena saya bergelimang harta. Makanya banyak ulama-ulama yang milih jasa, tidak punya apa-apa. Untuk menunjukkan bahwa keasikan dia sebagai ulama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun juga tidak salah kalau ada ulama yang mau bergelimang harta. Tapi kan urusannya dia, tanggung jawab dia. Artinya semua ulama harus bertanggung jawab terhadap proses-proses simbol agama. Lalu kalau asik pas ngaji memang, ngeten iki mau. Ditamoni tiyang mboten asik, kula biasa saja. Ane kata sing salah paham deh, Gus anak ngaji asik ramah, nak ditamoni kok gak ramah. Lah aku kiai tamu to. Piro-piro tak petuki ya, ora tak usir piro-piro. Tamu dalam prosedur Nabi dan itu diikuti ulama. Itu walakin idza itu. Tamunya harus nunggu diundang, khusus Nabi dan para ulama. Karena nanti kan Nabi ngurusi tamu resiko berjuang. Sampai jamaah ono tamu, sampai perang ono tamu, berber. Jadi tamu khusus Nabi walakin idza du'itum. Ngenteni dipang. Wong Jawa nganggo dalil man apa fal yukrim doi. Nah ono tamu kudu dimulyakno. Tapi iku kan kitab sepihak. Wong sing diomah ana tamu mulyakno te tamune kudu mulyakno sing duwe omah. Ono masalah keluarga, ono masalah ngaji, masalah istiqomah. Misalnya wong toreko subuh di wiridan, wae duha di wiridan, wae qobla guru bisamti duwe. Dan orang tamu ganggu, jatah lakola ping 1000, akhirnya jadi jatah gedebus. Wong jagongan tetap akhirnya bakatannya sing ora. Misalnya di istiqomah setengah 5 dah wiridan nanti guru bisamti terus ana tamu. Budi, mungkin bisnisnya terus budi waduh lakola lagi. Padahal yang ngasih satu motor kulhu ping 1000, gara-gara tamu bakatannya ternak sapi, melencengnya kadoan. Baru jadi ternak apa? Jadi siapa tamu gak kriminal? Melenjangi kakek, lalu mengalir di top gue baju nyati badi gelom, mau tenang deh tamu. Gelom yang mana ya, gelom ya wes. Gue ketemu tamu bedak beja makber. Nah, kulo rasa ekstrim itu tapi separuh, tak latih separuhnya. Jengben tapi tak full loh, tapi nanti tertir untuk tua tak full loh, tapi tak latih separuhnya. Paling gak umat itu tahu. Jamaah kula mulai Bojonegoro Yogyakarta sering itu. Gus kula kapan sowan jenengan? Sowan dapat ngaji titik. Sowan dapat ngaji titik kan. Karena itu bahaya sekali kalau ulama menerima tamu secara umum itu bahaya. Bahaya bagi tamu itu juga bahaya bagi ulama. Salah sing diwiridan barape maca kuwi ping 1000 gara-gara ana tamu bakatane ternak napa? Terus kula sebagai ahli Quran ape neliti Quran ape gawe format sing luwih apik gara-gara ana tamu. Basa-basi. Anak pinten Gus? Loro, anak kula 3 Gus. Dongakno Gus. Yo, wis akhire ape bakat Quran dibakat anak, medune yo kakean. Kula lho sampean ora anut. Apa ora ada tamu ora nolak apa ayo to. Kamu somae dari kela ora ada tamu. Lah kan ora nolak ora duwe napa? Jadi ora usah napa? Memang ada enak. Buatin kalau cerita ini pentingnya makanya di riwayatnya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal termasuk wali top yang termasuk Madzhabul Arba. Allah itu tidak akan mencabut barokatal ardi hatta la yuqala lil zalim anta zalim. Jadi dunia ini rusak nak wong zalim diomongi ora zalim. Hatta la yuqala lil zalim anta. Jadi sebetulnya bahasa harus konsisten.
Sing maling tetap kita arani maling, sing lonte kita arani lonte, sing solihah kita arani solihah. Secara bahasa kita meskipun atas nama agama juga lonte ya hak tobat, paham ya? Maling ya hak. Tapi bahasa jangan dirubah. Ciri utama Quran Furqan, di sing hak diomongno hak, sing batil diomongno. Ojo dirubah, nek dirubah bahaya. Misalnya koruptor di duit 1 miliar. Mestinya bahasanya dia tetap koruptor. Tapi ndak, gara-gara rapati konangan untuk nyiwap kiai dibangun masjid megah entek 0,5 miliar. Ngamal 0,5 miliar kok duit colongan dianggap dia ini pendiri masjid. Statusnya koruptor hilang jadi pendiri masjid. Iku bahaya nek agama begini napa? Sing wong soleh bendera itikaf mau disebut pembersih masjid ora lara. Lara. Sing koruptor kegelar muassis pendiri masjid, sing istiqomah itikaf bendera mau digelari pembersih apa? Masjid. Terus nak duwe karep sing wong soleh sing menghadap kok kalah sugih. Kalah napa? Sugih. Lah itu cara mazhab Said Husain itu begitu ekstrim. Niki sing Said Husain. Samangke kula wacakan sing mazhab Said sinten hak. Jadi keyakinan Said Husain, siapa yang melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah bifi'lin wala qaulin pasti masuk neraka. Mulane ulama itu kudu ngomong terus, keliru lah kok ngomong terus. Wah, hukum musuh harus ngomong terus. Lho itu memang nasnya ulama. Mulane kula nak pas ngaji ngomong terus, ulama harus ngomong. Kurang bisa ngakoni kowe ngomong terus. Sampai ada hadis idza zuharatil fitan wal bid'ah falidhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasin ajmain. Kalau sudah ada fitnah, ada bid'ah, maka orang alim harus memperlihatkan kealimannya. Kalau tidak dia kena laknat. Wong alim kudu ngetok orang alim. Nah orang malah kena laknat. Jadi mulane kula biasa ngaku alim biasa. Nah orang malah kena laknat. Jadi misalnya aku ngaku bodoh, cara pengiran ra sopan malah. Jika ilmu tetap ngaku bodoh. Itu tuh gale dikai mangan marek aku lesu. Iku kurang ajar jenenge. Malah wong salah paham. Aku ngaku ngalim dari sombong goblok-gobloke wong. Kowe nek dikai dhuwit pangeran, dikai warak yo ngaku warak, kok ngaku nopo? Paham? Nek dikai ngalim yo ngaku nopo? Lho kalau wingi lebih malam ketemu debat besok orang kiai gara-gara Kulo niku akan bahaya kalau Islam hanya diimplementasikan, disimbolkan oleh yayasan Islam. Misalnya ada MTS, ada Aliyah Negeri, ada IAIN, ada UIN. Akan bahaya kalau Islam hanya terwakili oleh simbol-simbol ini. Karena nanti pada akhirnya kiai yang di situ, misalnya kulo, kiai alim sini kono. Karena bentuknya sudah yayasan Islam, misalnya yayasan Islam apa? Mujar Romanto Alidah apa? Pokoknya yayasan apa? Setelah saya ada di direktur di situ, pasti terjebak oleh permainan di situ. Saya akan mengeluh masalahnya jumlah siswa sedikit atau jumlah siswa tidak tepat waktu jam 7. Saya ngeluh mergo jumlah siswa tidak mau senam, tidak mau upacara. Lah wong kiai kok ngeluh perkara anak asuhe gak nopo? Gak upacara. Akhirnya apa? Yayasan ini menjebak seorang kiai untuk berpikir harus ada upacara, ada senam, ada acara-acara khas modern. Dia menganggap masalah Islam di yayasannya itu. Kalau terjebak loh, maksud saya kalau terjebak. Kalau dia sebagai kiai kafah tentu tetap berpikir di ujung pedalaman Purwodadi misalnya ono agama Samin nyembah gambar Soekarno, di ujung sana ono Lia Eden, di ujung sana ada Musodek, di sana pedalaman Sulawesi ada Alarm Mahdiah, enggak sing ramat-ramat ya ono si A. Wahabi, iki piye mestine? Mestinya kalau kita kafah berpikir tentang polemik-polemik terhadap aliran Islam yang macam-macam. Tapi kalau kita sudah di yayasan, kamu hanya berpikir tentang problem di yayasan itu. Dan gue ngerasa pejuang Islam hanya karena mimpin yayasan ini. Padahal itu tertutup sekali. Saya kodok gontor ya gontor tok. Misalnya yayasan di saya tok, di sini tok. Bagaimana kamu jadi kiai merasa kafah, merasa komplit kalau kamu hanya sebatas di yayasan itu? Ini kalau ngomong baik direktur Aliyah, ya tak mau yang kita ngaji dengan kok perlu jadi direktur mahal sulit. Pertama pada nawani kulo, derek mucal gus, mulang opo, dia mulang tengah Aliyah. Ya nak mulang gelem, mereka kiai jadi begini mulang. Saya nak menjadi anggota semua, sebenarnya jelas. Ulama cebok, nggak terus aku laporan kue, nggak kurang hadir buat tegur, kiai coba tegur.
ngadir enggak seragam baju gak masuk buat tegur iki buat tegur urusan keliru carane nganggo sabuk. Nanti bahayanya yayasan Islam kan ada aturan-aturan sing ora bukan iki Islam wong alim mau ditegur perkara ragasidan, perkara baju gak masuk. Ya udah jelas ngono. Lho nek ini rapati kagum kaya roken ra apa-apa. Ya aku gelem tapi itu kayak aturan. Tapi ini gue syarat yayasan iku dicelan. Lah iku aku mau ya iku. Kowe ora ngajar tenan iki, Bu. Mbak. Kalau tidak yayasan Islam tidak apa-apa. Tapi ini kan ngatasnamakan lembaga apa? Islam. Tapi pakai aturan yang mempersempit umat Islam. Karena orientasinya dia itu hanya di yayasan. Loh, tidak apa-apa, bukan berarti saya gedeng yayasan. Kalau terjebak, saya ulang lagi harus. Mulanya kalau senang ada kiai-kiai yang punya yayasan, tapi tetap punya lembaga-lembaga non formal. Karena ini lebih umum, lebih kafah. Kasus kalau nanti sakit mucal tentang Merici, tentang Medion, tentang Bojonegoro, di mana-mana. Bebas umur, bebas daftar ulang, bebas uang gedung. Paham? Kan lucu lah, misalnya ulama kok mikir, piye kok sudah bayar uang gedung, akhir bangunan raga. Ulama kok mikir ngono, paham? Padahal ciri utama kiai la asalukum alaihi ajr. Makanya kiai sing non formal itu bangga, lah saiki malah kualik. Kiai sing non formal beletak wedi. Akhirnya anaknya dokon kuliah boleh SPD. Lah kula malah bangga lho. Gak tau tertarik tuh. Kula lho umpama wala wale zaman. Ditawani duwe gelar kula. Nah, mbok kei langsung mbok tawano iku gelem. Nek kon repot-repot mok, mari repot temane napa? Lah ini mazhab Sayyid Husain. Artinya harus ada ulama yang ngomong begini, meskipun kita yang ngakui fungsi modern, fungsi formal, kita ngakui juga respect. Kalau hormat sampai pondok-pondok besar yang punya kurikulum, kalau hormat. Tapi saran saya, kiainya jangan terjebak di situ, sehingga hanya resah kalau ada santri tidak upacara, resah kalau guru tidak berdasi, resah kalau guru gak masuk no baju ning celana. Resah kiai mesti ana aliran sesat, ana fenomena bid'ah, ana fenomena khurafat. Dan kafah tidak hanya di lingkup yayasannya, tapi siapa saja. Nah, takut saya yayasan-yayasan sing bawa simbol Islam ini malah mengurangi kekafahan umat. Kurang modern. Saya mau kerja di kampus juga mau, saya kerja di lembaga-lembaga mau. Tapi sekali ngikat milih metu. Pokoknya sekali ngikat milih apa? Mau sepedi pengiran. Orang ngarah ulama ramangan, orang ngarah orang potongan. Ben malaikat itu salah pengiran tuh. Ulama emangan, bodoh sing ulama gak nopo, gak mangan. Dan Sayyid Husain mazhabnya demikian. Ya, mazhabnya apa? Demikian. Sebuah kebenaran harus diomongkan terus. Fal yuzhiril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi. Contoh gampang kayak sekarang yang saya ceritakan tadi masalah Badin Yazid. Orang itu tahunya hanya kalau ada tamu fal yukrim doifahu, tamu harus dimulyakno. Tapi tidak tahu aturan la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Wong mertamune nabi ora oleh kecuali ngenteni izin. Tapi walakin idza itu mungkin ngenteni dipanggil. Karena kalau ndak nanti orang sapa sing ra bersuwan nabi. Wong nabine to. Tapi bayangkan kalau semua diberi waktu, nabi ora sido mimpin perang, ora sido jamaah. Mungkin juga gak iso ngurusi privasi keluar. Jadi untuk sowan nabi nunggu walakin idza itu ngenteni dipanggil. Itu saja kalau setelah selesai langsung fantasiru wala musta'nisina li hadis. Kudu langsung bubar, gak oleh sampai Nabi tidak jagoan. Istiqna itu maknanya jagongan asik. Inna dzalikum kana yuzin nabi ya nabi bocah jagongan mesti tersiksa. Wong aku sira nabi ulama tersiksa kemudian nabi. Wong nak waras tenan, eling akhirat tenan mesti jagongan suwe-suwe tersiksa. Angger asik ora pati eling akhirat. Jelas Quran inna dzalikum kana yuzin nabi ya jagongan ngono iku melukai Nabi. Kok Nabi wong akhirat aja jagongan suwe-suwe tersiksa. Sudahlah, sampean contoh saja seorang mursyid. Orang mursyid sing duwe wiridan kok gurune jam 5 wiridan nganti hurufus sampai kepengin tasbih disiapno kepen maca qul huping saya ana tamu. Mbah, mergawe wangel ta. Mungkin jadal ternak sapi niku. Barkul ku medeng dadi napa? Dia atas nama Falikrim Dewa itu juga dapat. Iya mantan dia saya, seperti pacarannya. Ucap-ucap bersuara paduh, berwiridan. Iku tersiksa, pasti tersiksa. Padahal mau sekedar bayangkan kayak Nabi.
Lho maksudnya ilmu ini yo diulangno, cuma value krim dari Pak Uto, ngoten to. Nah sampean tetep value krim ora apa ora pengaruh ya, sampean artinya mau ora ana tamu ora wiridan lho. Rai Pak sampean ora ana tamu kan ora wiridan. Misale rukin ora tamu, paling tukar-tukar sangat jelas. Padha wae. Paham ya? Waduh nek padha mlebu mutomae ra jelas. Malah dolan anak SMP. Nah itu rapopo di tamu itu di tamu lah ya ora wiri. Tapi sampean bayang kan wong soleh kaya Ki Arwani, Mbak Hamid Pasuruan, soleh-soleh sing gaweane ngaji wiridan, mbok tamoni. Cuman bisa akeh. Lah suwe-suwe kuat-kuatan. Ya kadang dia ini sing kalah tenan. Mulai romani sedonya kuat kalah tenan. Nah kula insyaallah ora potongan kalah. Muga-muga ora potongan apa? Mulai ngerana sing pertama kula tak kandhani ben sowan pas ngaji tidak. Dadi konsultasi ya urusan dunia urusan duit kiai rapati iso. Wah aku juga kowe. Urusan akhirat yo pas ngaji iku mesti akhirat urusane aku. Lah urusan dunia apa misalnya sing dilaporo, urusan geger mbek bojo kiai biasa geger mbek bojo niku lho biasa. Urusan ade duit kiai juara masalah ade. Wah semalah wis kebal napa? Mana kalau tak kenang ceritanya Sayyidina Umar, orang wong itu kari bojone sowan Sayyidina Umar. Pas itu Sayyidina Umar dijubedher bojone. Sayyidina Umar ya tetep manggano tamu. Ana apa to? Sampun Sayyidina Umar. Lho urung matur kok sampun, nggih sampun. Lah yo kowe rene apa opo? Ya badhe matur tapi sampun. Sopan sampun. Akhirnya matur, rumah kula sing disiyo-siyo bojo kula tok. Jebule tak jenengan. Lho itu kan masalah sosial. Ora di dhuwit tukaran mbek bojo, mbek tangga salah paham ning tempat kerja kan jawane urip kok tak mbok konsultasekno bola. Iku anggere wong ya ngalami, nek ora ngalami ya ora wong. Ono kok laporno. Mbok pengeta banget. Pak kula nak uzubillah. Aku guru kula Yesus, mboten nate kula lapor. Kalau sering juga ada dipancing. Piye ekonomi kalau bisa itu sesuai jatah saya. Jangan apa ini nanti pembiaya itu sesuai garis ini. Oh, buat garis goblok. Lagi agak mau menang. Dari kalimat bekodok. Cerita saya pusat kan ilmiah, cerita saya pacar apa? Ilmiah. Masa mau ngalim sejak bakat budi gus benersi kalau lancar bedina ini lah piye karting. Masa mesti lancar betul. Kira dulu deh. Kalau ada sekali bernyali, harus urip bernyali. Wong kula niku pengen dadi wong biasa ya ora mulya ora malah gagal, malah apa? Kita nak di pangeran. Lho kula nganti sakniki cara wong akeh ra ki biasa kok nganti sakniki lunga teng pasar be anak kula tok ya numpak mriko tosa dijamal angkot Pak tosa iki biasa kadang wonten mobil leren Gus mung bareng kula cangkem mungkin iki kepen ubah malah mbok tawani mobil dhewe nang omah mboten kesajenan ora pantes sumpah kowe ra mantesno ora pantes wong kiai mbok kaya aturan kowe ge aturan ngono iku ora pantes kiai mbok kandhani karepe dekne kiai dari ra pantes sumpah kowe pelaturan ngono iku sing ora pantes ngerti kiai kok kaya apa? Seneng kamu mikir wong liya ora pantes. Kowe dhewe nek pelaturan aku luwe ora pantes. Wong kowe wong apa ngene pelaturan kiai? Ya ayo. Kowe nek hukume. Kita ini kadang sebagai kiai dididikke wong awam. Kiai ora pantes marung, ora pantes ning pasar, ora pantes ning dalan-dalan. Lha sing kiai kowe ta aku. Paham? Kulo niki ulama, semakin sering ning dalan-dalan malah manfaat. Lho kok biasa pas yang pasar yang angkot. Mungkin wis badhe panjenengan beneran badhe tahu hukum mamang. Wis takone ngene, agak sopan, ya ora sopan lah pokoke ngene. Nah tuan aku malah ra sopan ganggu ning kene malah ra ganggu pas ketemu. Kira tuan barang malah ganggu. Akhirnya takon niku Gus wonten hukum encara dinas sendiri ngene hukume bar. Wingi badhe musim haji. Niku lho anggere belajar nang toko-toko mbek anak kula mesti sing Gus kula badhe suwan Gus badhe haji. Lah napa? Badhe tanglet Gus nek tawaf anak wedok mesti kumul. Kula kan mazhab Syafi'i pun. Saya tak suan mohon ke sebutan temen. Wah, nanti kena suan malah ganggu. Sudah saya ngomong saya jam. Akhirnya tak. Serapopo, pokoknya yang kau itu kalau mazhab lah, kau yang boleh gon wudu malah kehilangan gon toah malah karu-karu. Ini kau tersesat ikut dijak. Kau nak berkaji kan? Apa meneh? Ternyata satu minggu sebelum haji,
Ketemu kalau malah, perkara blojo orang mana sowan tak pisau tenan deh, tak omong gitu, aja sowan ganggu. Enggak, alhamdulillah kalau baca maca panduan haji sing ditulis Quraisy siap dijawabane kok jenengan. Lha kok seron aku ngalih bujuk mamat. Lah kurang ajar ya. Lah kurang ajar ya, entek-entekno aku. Enggak artinya apa? Artinya bukan berarti saya menolak kiai yang jaga muruah, tidak ada apa-apa. Kalau mereka sing seneng jaga muruah aku dulu pak mobil sopan, dia monggo terus no, tapi ra usah gak wong liya sing jenis ngono sini saya betul-betul. Saya ada masalah, kalau nggih hormat sama kiai sing jaga muruah nggih hormat. Saya tidak usah ganggu saya, tidak usah ngatur-ngatur saya. Karena nuruti umat ngoten, tak jenengan Gus pantes saya mboten ngeten mboten. Sing kiai aku tak kowe. Akhirnya nyaman kalau teng pasar sering wonten tiyang melarat. Sowan tak kok Gus kula ben anak kula mondok tak ditimno jenengan. Yo. Sowane kapan? Ya kapan-kapan anak kon berangkat ngaji ora ana aturan. Barang apik ora tak aturan. Barang apik mesti bener ora tak aturan. Nah barang apik iki aturan malah keliru kok. Nah kula rasa nderek gak ora apa-apa. Barang apik jangan aturan. Ora ono ning Quran barang apik nganggo napa? Sesuai apik salat jamaah Jumat apik makmum mak matur dhewe kiai ini asal mboten dadi makmum. Barang apik ora tak aturan. Paham? Barang apik dijo pangestu. Sesuai nek makmum kok mak matur teh asal mboten kula dadi napa? Waktu kali model kiai kuno, pe makmum ngejeblak imame. Ya pakai kuno ora ono. Nah ana salat pun Faris. Makmum kepen makmum cara kuno aja wis ngene. Nah, iku pakai kuno. Imam. Iku pakai kuno. Ora ono kitab, ono ta kitab. Ora ono. Dari alasane penting imam siap niat jadi nopo imam. Tapi kati digawe itu kopok tapi ya karwan ana wong waper ning. Buat ini kalau cerita, jadi ini ben baru kayak 10 Muharram. Ini kalau Syiah sekarang itu ada upacara penyakitan apa? Kita cukup hormat Said Husain lewat betapa beliau itu teguh terhadap kebenaran sampai mempertaruhkan apa? Pun bisa nih ganti Said Hasan karena yang diikuti kiai Indonesia Said Hasan. Termasuk Syekh Qadir Jilani itu sampainya ke Nabi lewat sinten Hasan, lewat sinten. Memang jarang habaib yang lewat Hasan itu jarang. Tapi termasuk Sayyid Muhammad Mekah itu kan Al-Maliki Al-Hasan, itu termasuk Al-Hasan. Syekh Qadir termasuk Al-Hasan. Secara umum, secara gen, kalau Al-Hasan itu jarang yang kontroversial, jarang yang ngambil sikap keras. Kalau orang-orang Syiah di Iran itu rata-rata Al-Husaini. Makanya para habaib sing Al-Husaini rata-rata punya kecenderungan begitu karena memang darahnya Husain itu begitu. Cuma putrane Sayyid Husain non politik. Ini Sayyid Ali Zainal Abidin. Terus gak ada putra Sayyid Bakir, gak ada putra Sayyid Ja'far. Mengenai nanti tiba misal Zainil Abidin Ali wa Bil Bakiri Khairi Wali. Jadi pada Sayyid pada Kanjeng Nabi Fatimah, yes, Sayyid Husain, Sayyid Bakir, Sayyid Sinten Ja'far, Ali Al-Quraisy dari Muhajiri Lawa terus sampai sekarang. Kalau nasabah itu kata Singapura. Di krono ning komunitas kabar kata Habib alim sing riyen ngaji kula. Misalnya teng Yaman ngaji teng Sayyid Umar Hafid. Niku riyen pas latihan ngaji fikih, ngaji sorong kalian. Jadi alhamdulillah sempat mandi beberapa habaib. Sahabat itu paling seneng nak ngaji wong Quran. Karena darahnya sama. Karena Nabi yang diulang-ulang zaman Sugeng yang saya tinggalkan itu dua. Quran dan keluarga. Bagian kedua Al-Quran wa itroti. Itroti apa? Apalagi sekarang Indonesia dapat berkah besar karena Habib yang top sekarang di Mekah itu kelahiran Bogor, yaitu Habib Zain bin Semit. Itu Habib Zain bin Semit. Dan beliau kebetulan ahli Quran, jadi beliau itu merumat santri-santri Indonesia yang tahfidzul Quran. Manggonnya awal masjid Kuba, jadi sekitar beberapa meter saja. Saking masjid itu Kuba. Dia kelahiran Bogor, terus urip ke Mekah nanti sama. Habib Zain bin Semit. Kebetulan lagi ulama besar di Mekah, Sayyid Muhammad Alawi, sekarang digantikan Sayyid Ahmad. Dia banyak yang istrinya dari Indonesia. Jadi ada zuriyah beliau yang ikut Indonesia. Artinya terhubungan secara kultural, itu kita masih punya sanad-sanad karena semi-semi berdarah Indonesia. Gimana sih ibu yang ikuti?
Niku penting kula aturaken karena untuk menjaga apa ya, semacam keterpisahan antara habaib dan non habaib. Sekarang itu jadi diskursus. Banyak habib-habib yang merasa bahwa mazhabnya paling benar, padahal kadang dekat Syiah. Lagi yang anti Syiah mau kritik tidak berani karena itu itu kan repot. Sebetulnya tidak ada begitu. Para habaib sing alim-alim itu ya berkawan dengan ya orang-orang kita. Ya cuma kadang karena tidak ada komunikasi, tidak ada masa lalu, sehingga seakan-akan terpisah. Tapi kalau alhamdulillah sebagai ulama itu menjaga hubungan baik, pertama habib-habib senang ngajinya sama saya, belajarnya pakai sama saya. Sampai ketika kiaman, ya surat-suratan kalian pulau, termasuk kalian saya Umar Hafid. Kemarin saya pas di Mekah, April itu ya ketemu saya Ahmad. Ya, sama beliau saya juga dikasih sanad mutlak tentang sanad habaib sampai sanad hak ulama sampai sanad sebagai ahli Quran. Jadi kalau saat ini ada sanad mutlak saking Said Ahmad bin Said Muhammad Alawi. Ya kalau mereka kan orang-orang alim tentu, jadi gampang nih ini antar wong alim ketemu saja gampang. Orang bulat berapa tuh? Ya boleh. Di sama itu mazhabnya Said Husain ini. Sekarang kalau foto tentang mazhab Said Hasan. Sing halaman berapa Pak? Fuad 24. 24 apa? Ya. Mohon sekolah wadah itu makola amma ba'dun 249 ketemu so 249 fa inna abyatal kaisi at-taqiyyu wong paling pinter wong takwa fa inna abyatal kaisi at-taqiyyu wong paling pinter sak dunya wong takwa wa inna ahmakal kumki sak temene kumprung-kumprunge wong goblok-gobloke wong yo al-fujur iku wong sesat. Wa inna hadal amrolan sak temne ikilah perkara Allah dirupane amar ikhtilaf tukang sulaya ingsun ing dalam amar. Ana yo ingsun wa Muawiyah lan Muawiyah. Niki rungono. Apa yang saya khilaf dengan Muawiyah sekarang? Imma kana haqqan li taraktuhu li Muawiyah iradata sholati hadil ummah. Mungkin Muawiyah sing salah, sing berak iku aku. Wes takeno Muawiyah kabeh iradata sholati hadil ummah karena saya ingin umat ini baik-baik saja. Wahak nih dimaihim lan jogo bertumpahe darah umat. Itu yang dilakukan kiai-kiai ini. Bahwa bupati rapati sholat wong dolim sajane cara kaidah Islam sing jadi bupati sing paling sholat. Tapi hakikatnya kan gak mungkin. Kelompok larang-larang di duwe. Wis ra duwe kadang ora dijatah barang. Paham kan? Orang arah jadi bupati. Nah tapi misalnya wong soleh memaksakan jadi bupati, itu mesti orang pertumpahan. Ya. Mergo murid wong saleh wani mati. Jale aku gawe gerakan wong gak Mustafa wani mati lho demi gurune. Potongan-potongan wis urip ra jelas kan milih wani mati. Mbok krono loyal mbok dene perkara bingung pokoke nek mau mati wani demi gurune. Lah kok wong nakal wani mati demi ketua suku. Daripada mari geger dari sinten Hasan wis tak kena Muawiyah kabeh. Ira data sholahi hadil ummat wa habni dima. Nah, ini hebatnya Said Hasan. Mulanya ketika era Said Hasan diarani Amul Istimah, tahun persatuan. Mergo pemerintahan Hasan total dihapuskan, dilebur, melok bergabung buat pemerintahan sinten Muawiyah. Mergo nak ora bergabung, engkau kubu-kuburan kubu Hasan tukaran dengan kubu Muawiyah. Wong kula nak termasuk canom, mestine kados kula idealis, milih bergabung. Artinya milih bergabung kalau bertakwa inti anggus dengan organisasi paling seneng apa? Pokoknya arah NU Muhammadiyah. Karena dua organisasi ini sudah terbukti menjaga kestabilan umat di Indonesia. Artinya jadi mainstream pola keislaman ala Indonesia. Pola keislaman ala Indonesia itu arah NU ya napa Muhammadiyah. Meskipun di dalamnya ada perilaku-perilaku khas. Misalnya NU yang toreko khasnya begitu, NU yang fikih khasnya begitu, paham ya? Muhammadiyah yang PNS khasnya begitu, yang non PNS di dalamnya masih ada lagi aliran-aliran kelompok-kelompok kecil. Tapi itu tidak masalah. Secara mainstream kan NU dengan apa? Muhammadiyah. Meskipun kadang kita ngakui fungsi kelompok lain, tapi nak nganti ulama gak melok mainstream repot. Misalnya ulama juga kerungu Nabi ku tahu semiran rambutnya terus ulama semiran, bingung umat. Bisa semiran cah gaul. Meskipun dia orang hadis semiran dia orang apa? Misalnya Nabi nganggo jubah. Tapi masalahnya kok nganyep bener di situ udah nganggo jubah ora darani sunah rasul, jangan kok kenapa? Kanyep bener ora loro. Lho nek tepan wong ganteng wong ikhlas.
Jadi Indonesia itu lucu wongnya. Kiai saling ganteng, kados guru kula Mbah Mun Mbah Dinyati darani pantes jubahan. Tapi nak ndek cilik pesek jubahan, wah koyo opo iki. Jadi wong Indonesia yo nakalan jubahan sunat tak delok sing nganggo. Sale berita ndek pesek jubahan. Wong ora ngarah darane akoni sunah Nabi. Karepe piye? Dia kan malah repiko, nglakoni sunah tapi marahi salah paham. Lah model ngene cara Said Husain atau ditinggal, pokoknya barang-barang sing dadi polemik ning umat itu harus napa? Ditinggal. Termasuk haknya beliau sebagai khalifah ditinggal jika Muawiyah. Iradata sholahi hadil ummah wa hakni napa jima. Aw yakuna haqqan kana lir'in ahaqqa bihi minni. Fa fa'altu dzalik wa in adrila Allahu fitnatul lakum wa mata'an billah. Jadi walhasil niki penjaman ngerti ya. Sebab niku Sayyid Hasan Husain zaman Nabi Sugeng disebut anakku iki dadi pemuda pemandu swarga. Inna ibni hadza la sayyidu ahli jannah. Jadi nanti orang masuk surga itu kalau enggak dipimpin Hasan, jadi dipimpin sinten? Husain. Yang dipimpin Husain tentu yang pakai metode-metode tadi. Yang dipimpin Hasan yang pakai metode-metode Hasan. Dan agama Islam hingga detik ini barokahnya dua metode. Ya, barokahnya dua metode. Longge itu, umpama dhisik Demak Bintoro nggak bikin pemerintahan, niki rumakno. Agama Islam hanya kultural, sing negara naisen resmi Nusantara itu Mojopahit. Kula baleni malih. Wali Songo wong-wong zuhud, niki mumpung tahun Muharram ya. Wali Songo wong-wong zuhud gak kedonyan, jumlahe songo pisan. Ketika beliau-beliau sepuh malah mutusno bikin negara disebut Demak Bintoro dirajani Raden Fatah. Logikanya jelas. Akhirnya perang dipimpin Kalijogo. Mergo mesti Majapahit gak terima ada raja di dalam kerajaannya. Akhirnya diperangi sinten Mojo. Tapi logikanya jelas. Umpama pas iku Wali Songo gak gawe negara sing darani Demak Bintoro. Islam hanya kultural. Negara resmi mau Mojopahit. Mojopahit iso gawe hukum sepihak nek agama Islam subversif utawa melanggar undang. Karena negara lah sing berhak bikin udah. Jadi gak bikin negara itu juga resiko. Iya, saya ingin di Wali Songo mungkin karismanya beliau menjadikan umat loyalis 100%. Nah Wali Songo mati, terus ono undang-undang Mojopahit bahwa agama Islam adalah ilegal atau subversif. Selesai, diringkul, jadi buronan. Tapi gara-gara Wali Songo bikin negara, memang resikonya akhirnya perang dengan Majapahit. Berdiri sendiri. Lala kesannya Allah menang, Mojopahit yang kalah. Meskipun resiko bikin negara ya gitu, artinya ada konflik internal, ya penangsang, ada temangsang, Islam Yogyo barang itu, baru kain musuh Arya apa? Penangsang ke tumbak ke pleret, bok kono. Nah ini pulau itu makili ke Pantura, teman makili kiai itu musuh apa? Arya apa? Cara sejarah. Tapi kan barokah. Barokahnya apa artinya? Saiki ono kesultanan, jadi mau kesultanan Islam, jadi gua Sultanan Ngayogyakarta. Umpama di Wali Songo nggak bikin negara, Islam hanya jaga kultural dan saat itu mungkin sekali dianggap agama ilegal karena masih minoritas. Itu pentingnya sebuah pemerintahan negara. Mungkin anti negara teman-teman jauh keliru. Andai kan tidak ada DPR Islam di parlemen, bisa saja diundangkan jalan pintas. Maksudnya jalan pintasnya tentu ini. Amerika kaya itu bukan karena orangnya pinter-pinter saja, tapi jual apa saja. Orang tahu semua di Nevada, Las Vegas jual perjudian, jual pornografi di Hollywood. Andai kan Indonesia jalan pintas, Bali itu dikayakan Nevada atau Hollywood. Batam dikayakan Hong Kong itu kaya raya. Walai adol sempak kondom, pornografi, pornografi didol di kafe tetap suka. Lalu ngadol tasbih, adol pornografi laris dia. Artinya apa? Karena DPR Islam itu Indonesia orang nyelesaikan ekonomi lewat jalan pintas. Misalnya rumusnya daripada kita susah-susah bawa Bali dikayakan Hongkong, Batam dikayakan Hollywood. Amerika rasuke piye? Madonna udah didol, CD pornografi napa didol, majalah Playboy resmi legal. Indonesia ora ijak ilegal, nah contoh di dunia akeh resmi ilegal. Pokoknya lumayan, diputus ilegal tetap lumayan, nah contoh prakteknya di dunia pirang. Iku baru kayak wong Islam sing gede.
Tapi hormat teman yo keliru, sing keliru pirang-pirang. Ya biasa wae nyadari fungsi ini, tapi nek hormati biasa wae. Wong kok dihormati nganggo gaji, kok hormati barang. Tapi artinya apa? Lewat ngaji ini kita tahu fungsinya yang kayak Sayyid Husain dan fungsinya yang kayak Sayyid Hasan. Jadi mungkin mau coba nih peng nopo pintu mau ini kulo angsal hadis sambil fakul dari Sarai Imam Bukhari. Jadi kalau Ramadan itu yang baik 10 akhir itu 20 sampai 30. Tapi kalau Muharram itu yang baik 1 sampai 10. Ini kalau kalian ini. Bulan suci itu kan 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Terus bulan istimewa tunggal Ramadan. Cuma kalau Muharram itu 1 sampai 10. Kalau Ramadan yang terbaik 20 sampai 3. Karena di tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Di tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Nuh. Dan di tanggal ini pula Nabi Ibrahim selamat saking kobaran api, saking sehingga rata-rata ulama punya tradisi meringati tanggal 10 Muharram. Lah tanpa disengaja tadi ini adalah pas 10 Muharram. Muka-muka alamat nomor di pemberitaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau makna ini sekitar ini tambah ngerti makna ini. Ini wiridan sang minta Bukhari. Subhanallah mil al-mizan. Kelahan musuhi Allah mil al-mizan. Kang jadi kebak-kebake pikir banget. Jadi kebak-kebake timbangan. Wa muntahal ilmi lan jadi puncak ilmu. Ini teman-teman pikir Pak itu. Nah, ini seperti diketahui, nak ulama, nak wong waras ini gitu. Nanti nak mau subhanallah mil al-mizan. Wa muntahal ilmi. Bahwa kesimpulan kita bahwa Allah terbaik, Allah suci jadi puncak segala ilmu. Orang kok puncak segala ilmu di duit, uripe makan boten. Jadi sampai nak mau subhanallah kudu yakin sedang dalam puncak ilmu. Orang kok ngerasa duit puncak ilmu nak jadi doktor, profesor, utawa di duit ada. Jadi seorang muslim kudu yakin kalau sedang melafazkan subhanallah berarti dia sedang dalam muntahal ilmi pada pengetahuan tertinggi. Paham ya? Wa muntahal ilmi lam jadi katote ilmu. Wa mablaghur ridho lan jadi nggon tumekane ridho. Wa zinatal arsilan jadi pepaete aras. Walhamdulillah mil al mizan kang dadi napa kebak-kebake timbangan. Wa muntahal ilmi lan dadi puncake ilmu. Wa mablaghur ridho lan dadi puncake ridho niku keluhan wau. Ya tenan sebab wau ne apa ana. Buat tuan betul. Iya lurus dibuat toh? Iya kowe wong alim ta mondok sih. Salah sing dibuat. Ora padha ngalim itu. Nasibe ning besok. Wajib. Kan kita kayak semetan. Aku dadi wong alim nasibku gagah. Iya gagah-gagah. Wazinatal arsilan dadi pepaece arat. Wallahu akbar uta Allah zat sing agung mil al mizan kang ngebaki mizan. Wa muntahal ilmi lan dadi puncake ilmu. Wa mablaghur ridho lan dadi puncake nyampekno ridho. Wazinatal arsilan dadi pepaece arat. Jadi sampean nak wiridan masih ora akeh lah. Pokoke kudu ainul yakin nak ketika melafazkan Allahu akbar berarti kita sedang dalam muntahal ilmu tertinggi. Nak pulau sakit ngot dan semua ulama harus bisa begitu dan semua orang mukmin juga harus bisa begitu. Misalnya pulau kok ditebir kenal presiden, kenal menteri, ya bangga artinya sebagai basaria kita. Tapi aku ngerti, aku lahir cilik dia ini ora kenal dia iso urip. Aku kenal dia ini lagi rong dino. Saiki uripku 40 tahun iso mangan iso seneng tanpa dekne. Ini paling tak butuh detik ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya aku lagi seneng sate, kamu kok seneng teman-teman lah, mau di raman sate orang. Begitu terus, sehingga muntahal ilmi ya Allahu akbar. Ya kadang kita ini tidak sering kena hijab. Urip saiki Gus gak duwe jaringan, gak duwe relasi. Wong nganti sakniki lho, kula nak wis kiai, wis ulama, sering film sampai ulama-ulama sing gak jelas-jelas. Terus suwana aku lagi, Gus jiran ora gelem politik piye. Urip sakniki ra iso Gus ora kenal pejabat, ora kenal bupati. Kowe nak ra tobat, tak usir. Kowe nak ra tobat, sarahku sebagai wong mukmin aku ora iso urip tanpa Allah. Titik. Kok malah mbok warai fasik ku piye? Langsung biru, ulama yang ngomong tetap iba, Pak.
Ya boten Gus saya kan zaman modern. Zaman modern zaman kuno tetap sing paling lakone tetap pangeran. Modern sik kuno tetap sing dadi lakon sinten? Aku coba warai fase. Fase kem dhewe ora apik meneng ngajak-ngajak wong. Lho soal kita butuh uang, misalnya kalau butuh bupati, butuh fuad, butuh rohit. Allah sing ngutus kita kudu di hablin minan. Nah, itu pun atas perintahnya. Jadi paling banterang butuh bupati, ya, butuh izin, butuh administrasi negara, ya kita butuh atas nama hukum negara. Ya, tapi lu butuh pengeran. Setiap data butuh oksigen. Orang di oksigen memang detik mati, sehingga oksigen pengeran, bupati, presiden. Mau apa marah bupati ya butuh ratan, sehingga ratan bumi ya pengen. Kowe muji bupati itu fase, muji pangeran kok ora fase. Tobat, Gus matur nuwun jadi matur nuwun buang tobat tenan kok matur nuwun. Makanya ini dikatakan kalau lama dulu ya kayak ini, Allahu Akbar muntahal ilmi itu menjadi puncak segala apa? Ilmu. Alhamdulillah ya muntahal ilmi. Subhanallah ya muntahal ilmi. Jadi lewat ngaji ini, lewat bulan Muharram ini. Paham tuh ya, muntahal. Oh, gak keris tuh ya, muntahal itu gak keris. Nah, ini orang kaya ya. Ini goblok tuh. Lan jadi pepese Arab. Oh, itu digunjon. Gue ya di gue, nah ilmu gue tenang. Oh, ono takdir. Muntahal. Langsung anjing. Lamal ja orang nogon sumingkiri mojud walaman jalan orang nogon selamat iku mojud minallah sange Allah ila ilahi kecuali menuju Allah. Iku apike pangeran ngono. Ora selamat kok cengkeramane Allah kecuali sikap menuju Allah itu sendiri. Jadi misalnya Allah penyiksa kula, nyiksa jenengan. Iku nak mlayu malah kecekel, atuk moro malah ora. Iku apike pangeran. Jadi pangeran nak dilawan itu seneng wong sing mara. Mulane pangeran bae dilawan lah dimaksiatillah tetep ngundang-undang anibu balion ning aku. Napa? Balion ning aku. Sini lamal ja walaman jaminallah illa illah. Nek mlayu malah ketekel lho kan. Wong guyu ku ora jelas. Subhanallah adada safi wal watar. Mau suci Allah kelawan wilangan ganep lan ganjil. Wa adada kalimatil lahid tamah lan wilangane kalimat Allah sing tamah kuliah walhamdulillah ada sapi wal watar wa ada kalimatil lahi tamah kuliah wallahu akbar ada sapi wal watar wa ada kalimatil lahi tamah kuliah as'aluka nyuwun ingsun kae menjenengan assalamata bi rahmatika ing selamat bi rahmatika ya arhamar rahimin